Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, beberapa fakta baru mengenai buah iblis akhirnya telah diungkap oleh Oda Sensei di chapter 1069 kemarin. Yap, sebagai fan One Piece, kalian semua pastinya sudah tahu bagaimana misteriusnya buah iblis ini. Bayangkan saja, sudah lebih dari 25 tahun sejak cerita One Piece dimulai, Oda Sensei hanya memberikan sedikit petunjuk mengenai asal-usul buah iblis. Jelas apa yang diungkap oleh Oda Sensei di chapter 1069 kemarin membuat para fan One Piece semakin penasaran. Pasalnya, di chapter 1069 lewat penjelasan Dr. Vegapunk, Oda Sensei menjelaskan bahwa buah iblis merupakan wujud dari perkembangan keinginan manusia yang besar. Dan apabila kita analisa dari perkataan Dr. Vegapunk tersebut, artinya buah iblis adalah perkembangan dari hasrat terbesar manusia untuk memiliki kekuatan atau kemampuan yang dahsyat. Dan semua kemampuan atau kekuatan dari setiap buah iblis yang ada di dunia One Piece merupakan gambaran dari keinginan tersebut. Selain itu, Dr. Vegapunk juga menjelaskan jika semua hal yang ada di dunia One Piece ini bisa ada berkat keinginan manusia akan sesuatu. Ketika manusia menginginkan untuk memiliki kekuatan atau kemampuan, mereka pun berusaha untuk mewujudkannya. Itu sebabnya menurut Dr. Vegapunk, semua pengguna kekuatan buah iblis tersebut pada dasarnya hidup di masa depan yang pernah diinginkan oleh seseorang. Dari semua fakta atau petunjuk yang telah dijelaskan pada manga One Piece chapter 1069 mengenai buah iblis, sayangnya kita belum dijelaskan secara detail bagaimana buah iblis ini dibuat atau diciptakan. Namun, terlepas dari hal itu, di konten kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara awakening atau membangkitkan kekuatan buah iblis. Yap, jelas hal ini pun membuat para fan One Piece penasaran. Apakah sebenarnya membangkitkan kekuatan buah iblis ada sebuah persyaratan khusus yang harus dicapai oleh pengguna kekuatan buah iblis tersebut? Well, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari manga One Piece chapter 785. Di chapter ini, ada beberapa penjelasan yang muncul tentang apa itu konsep awakening dan bagaimana cara melakukannya. Nah, menurut Doflamingo, ketika seorang pengguna buah iblis berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya, maka mereka akan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Dengan kata lain, seseorang yang telah berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya, artinya sudah mampu untuk menguasai secara penuh kekuatan buah iblisnya tersebut. Kemudian di chapter 1046, mantan Yonko Kaido pernah menjelaskan bahwa bangkitnya kekuatan buah iblis terjadi ketika pikiran dan tubuhnya mampu untuk mengendalikan atau menguasai kemampuannya. Artinya, secara tidak langsung, hal ini pun menjelaskan bahwa awakening atau kebangkitan buah iblis adalah sebuah proses alami yang dipaksakan atau distimulasi. Selain itu, banyak yang meyakini kebangkitan buah iblis didasari dari seberapa lama pengguna kekuatan buah iblis tersebut memiliki kekuatan buah iblisnya. Nah, contohnya adalah Doflamingo yang sudah memiliki kekuatan buah iblis Ito-Itonomi selama 31 tahun. Sama seperti halnya proses bagaimana sebuah pedang bisa menjadi pedang hitam atau Kakuto. Yap, menurut Shimotsuki Kozaburo, jika seorang pendekar pedang sering menggunakan dan mengalirkan kekuatan haki pada pedangnya tersebut, maka pedang itu akan berubah menjadi pedang hitam dengan sendirinya. Itu sebabnya untuk membiasakan diri dengan kekuatan buah iblis, waktu dianggap sebagai salah satu faktor penting untuk membangkitkan kekuatan buah iblis. Inilah yang mungkin menjadi alasan besar kenapa kemudian tidak banyak orang yang berhasil membangkitkan kekuatan awakening dari buah iblis mereka. Dengan kata lain, semakin sering pengguna kekuatan buah iblis menggunakan dan menguasai kekuatan buah iblisnya, maka bukan hal yang tidak mungkin pengguna kekuatan buah iblis tersebut bisa segera membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Dan apabila kita menghubungkan dengan penjelasan Dr. Vegapunk bahwa semua yang ada di dunia One Piece merupakan hasil dari keinginan terbesar atau hasrat manusia, yang mana hal ini pun termasuk buah iblis, maka hipotesa Dr. Vegapunk yang mengatakan bahwa buah iblis tercipta karena keinginan terbesar dari manusia untuk bisa melakukan semua hal atau memiliki kekuatan tertentu memang ada benarnya.
Dan bisa jadi keinginan dan mimpi tersebutlah yang kemungkinan menjadi kunci utama untuk membangkitkan buah iblis. Artinya, apabila kita analisa lagi, ketika seorang pengguna buah iblis membangkitkan kekuatan buah iblisnya, mereka perlu menyatu dengan pemilik asli atau pemilik awal dari keinginan yang menjadi dasar buah iblis tersebut tercipta, atau setidaknya mereka memahami mimpi atau keinginan tersebut. Nah, contoh yang paling nyata dari hal ini adalah bagaimana Luffy sejak awal masih belum mampu untuk membangkitkan buah iblis Nika miliknya. Namun, hal ini berubah ketika Luffy menjadi sosok yang membantu membebaskan banyak orang dari penindasan ataupun dari kejahatan-kejahatan yang ada di wilayah atau negara tertentu yang dikunjungi oleh kelompok bajak laut topi jerami selama petualangannya. Dan puncak keinginan atau tekad dari Luffy tersebut muncul ketika Luffy benar-benar berhasil membawa negeri Wano terlepas dari belenggu kejahatan yang dilakukan oleh Kaido selama 20 tahun lamanya. Lalu di sisi lain seperti yang pernah dijelaskan oleh Gorosei, kenapa kemudian awak kening buah iblis Zoan dianggap berbahaya? Karena jika pikiran mereka tidak sanggup lagi untuk mengendalikannya, maka mereka benar-benar akan kehilangan jati dirinya, entah itu manusia ataupun hewan. Dan bisa jadi, inilah alasan kenapa para penjaga Impel Down yang telah membangkitkan buah iblis Zoan-nya sudah tidak bisa lagi berkomunikasi seperti manusia normal. Jadi menurut Mimin, kesimpulannya, untuk bisa membangkitkan kekuatan awakening dari buah iblis tersebut, sang pengguna kekuatan buah iblis tersebut harus memiliki ide atau pikiran yang sejalan dengan pemilik keinginan yang sebelumnya, yang menjadi dasar terbentuknya buah iblis yang dia makan. Dengan memahami keinginan tersebut, pikiran mereka pun akan menyatu. Dan ketika hal itu pun sudah terjadi, maka mereka pun akan mampu membangkitkan kekuatan penuhnya dari buah iblis tersebut. Namun yang kemudian menjadi masalahnya, apabila kita berbicara mengenai keinginan, tentu saja ini membuat kita semua penasaran, sebenarnya apa keinginan dari mereka yang sudah membangkitkan kekuatan buah iblis tersebut? Apakah ini juga akan berkaitan dengan impian Luffy yang sebenarnya? Karena seperti yang kita tahu, Luffy telah berhasil membangkitkan kekuatan awakening dari buah iblis Mythical Zoan Hitoitonomi model Nika yang dia miliki. Selain itu, apabila kita perhatikan, ada kemungkinan besar Luffy dan Joy Boy memiliki sebuah impian yang sama. Artinya, bukan hal yang tidak mungkin Joy Boy adalah pemilik pertama dari kekuatan buah iblis Hitoitonomi model Nika. Itu sebabnya ini akan sangat masuk akal kenapa Roger pernah bilang bahwa dia ingin hidup di era Joy Boy. Karena pada dasarnya seperti yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk, bahwa pengguna kekuatan buah iblis pada dasarnya ingin hidup di masa depan. Well, itu tadi merupakan pembahasan mengenai bagaimana cara buah iblis bisa mencapai titik awakening. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.